ini juga nggak mengganggu aktivitas saya sehari-hari, karena saya sehari-hari itu kan bekerja di perusahaan sawit. Jadi di sela-sela saya istirahat atau di sela-sela saya pulang kerja, saya bisa membuat video. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan dari segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah sahabat, hari ini kita ketemu lagi ya sahabat. Dan sore hari ini tepatnya pukul 14:45, berarti hampir jam 3 sore nih sahabat. Dan di sore hari ini saya akan melanjutkan cerita saya seperti di video yang sebelumnya sahabat, yaitu tentang bagaimana saya bisa mempunyai channel YouTube dan mengapa saya harus membagi di beberapa video, dikarenakan handphone saya nggak mampu untuk merekam video yang berdurasi sangat panjang sahabat. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan beberapa rekaman atau pengambilan video berulang-ulang kali, karena kapasitas RAM-nya HP saya sangat kecil sahabat, sehingga saya harus berulang-ulang kali untuk mengambil videonya. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat kalau seandainya cerita saya ini berbelit-belit ya sahabat. Baiklah sahabat, seperti yang sudah saya upload videonya kemarin, saya akan melanjutkan ceritanya. Awal mula saya mempunyai channel YouTube itu, pembuatan channel YouTube, yaitu pada 2021, kalau nggak salah itu bulan 4 kalau nggak bulan 5. Dan pada pembuatan channel YouTube saya waktu itu, saya masih belum paham tentang YouTube sahabat. Awal pertama saya buat channel YouTube yaitu untuk mencoba gimana sih kalau di dunia YouTube itu seperti apa, saya ingin tahu, karena saya jujur aja orangnya itu penasaran sahabat. Kalau saya belum mencoba, saya selalu penasaran, ingin selalu mencoba, tapi dengan hal-hal yang positif ya sahabat tentunya. Singkat cerita, saya mempunyai channel YouTube pada 2021 dan saya mengupload video itu dalam satu minggu itu kadang ada 2 atau 3 video, bahkan sampai 4 video. Namun minggu kedepannya kadang saya nggak ada ngupload video, karena saya juga nggak tahu, saya belum menentukan channel saya ini mau dibawa kemana, tema apa yang akan saya buat di channel saya ini. Makanya waktu itu saya ngupload video salah satu video aja, karena belum tahu seluk-beluk di dalam dunia YouTube ya sahabat. Dari awal pembuatan itu saya sambil belajar juga, menonton konten-konten orang-orang yang membahas tentang tutorial YouTube. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk saya membuat konten tentang sawit maupun tentang keseharian saya sahabat. Jadi di channel ini saya angkat tuh 2 tema ya sahabat, tentang keseharian saya saat saya tidak di kebun kelapa sawit, atau waktu saat saya sedang bekerja atau beraktivitas di kebun kelapa sawit. Setelah saya menetapkan tema yang akan saya angkat di channel saya ini, saya pun nggak langsung dalam pembuatan konten ya sahabat. Saya juga masih berpikir bagaimana cara pengambilan videonya, bagaimana cara mengeditnya, saya juga belum tahu.
Dan pada saat itu juga saya sering menonton channel-channel orang-orang tentang pengambilan video, caranya seperti ini, pengeditannya seperti ini. Namun di sisi lain saya belum tahu ke depannya ini gimana. Ya saya asal-asal mengambil gambar, terus saya upload ke YouTube. Alhasil beberapa video saya itu kena copyright. Saya juga nggak tahu apa masalahnya kena copyright, karena saya juga belum paham tentang YouTube ya sahabat. Terus saya pelajari, ternyata ada juga kesalahan, karena di dalam YouTube itu katanya nggak boleh pakai sound yang yang kena copyright. Itu nanti akan terdeteksi oleh sistem YouTube. Dan saya juga waktu itu belum saya pelajari. Terus dalam pembuatan thumbnail pun saya nggak tahu seperti apa thumbnail itu dan gunanya untuk apa. Jadi pada saat saya pertama kali saya upload video itu tanpa thumbnail sahabat, thumbnailnya yang sudah disediakan YouTube tanpa saya mengedit-ngedit lagi untuk thumbnailnya. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya terus belajar dari cara saya mengambil video terus seperti apa, terus pengeditannya seperti apa, mana yang diperlukan atau mana yang tidak, terus sound apa yang aman, thumbnail seperti apa yang cocok untuk video saya terus pelajari. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sampai hari ini saya sudah bisa memahami tentang gimana sistem YouTube itu. Ya walaupun saya masih akan terus belajar lagi, dan saya nggak akan pernah patah semangat untuk terus berkreasi di YouTube ini. Karena jujur aja saya membuat YouTube ini juga nggak mengganggu aktivitas saya sehari-hari, karena saya sehari-hari itu kan bekerja di perusahaan sawit. Jadi di sela-sela saya istirahat atau di sela-sela saya pulang kerja saya bisa membuat video. Jadi saya belum bisa fokus ke YouTube. Jadi istilahnya YouTube ini hanya sebagai sampingan saya untuk saya berkreasi. Jadi nggak mengganggu aktivitas atau pekerjaan saya sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang baru ingin membuat channel YouTube, yang pertama tentukan dulu tema apa yang akan diangkat ke channelnya. Kalau bisa temanya itu tentang diri kita sendiri, maksudnya tentang diri kita sendiri itu biar kita tidak sulit untuk mencari bahan video ke depannya lagi. Seandainya seperti saya kerja di kebun sawit, jadi saya bahas tentang sawit atau keseharian saya. Jadi tidak mempersulit kita dalam pembuatan video. Jadi sebelum membuat channel tentukan dulu tema apa yang kita buat, apa kok mungkin teman-teman akan mengangkat hobi teman-teman. Teman-teman sering hobinya main game atau apa, itu bisa juga diangkat ke channel YouTube-nya. Jadi jangan patah semangat sebelum kita mencobanya. Walaupun kita bukan orang terkenal, bukan dari kalangan artis, insya Allah dengan niat dan tekad kita juga bisa seperti mereka, bisa menghasilkan cuan di channel YouTube ya sahabat. Oke sahabat, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Di next video akan saya lanjutkan lagi cerita ini, karena durasinya atau HP-nya juga sudah mau ngedrop dan nggak mampu untuk merekam video yang berdurasi panjang ya sahabat. Jadi saya mohon maaf
Jadi saya akhiri videonya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.